Islam melarang, kita dilarang oleh Nabi kita tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketidian setan, bukan ya. Secara medis diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi Pak kalau Bapak tidur menjelang maghrib. Kalau sekali lagi setelah sholat subuh gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat, ya, jadi stroke penyakitnya. Tapi kalau tidur setelah asar sebelum maghrib itu daya tahan tubuh kita akan menurun. Materi terakhir ini 6 langkah praktis, ya, Bapak bisa lakukan di rumah mulai hari ini. Langkah pertama, mulai hari ini jangan makan malam. Ya, ala bisa karena biasa. Memang awalnya sulit, yang sudah kebiasaan makan malam itu sulit. Alasannya nanti nggak bisa tidur dong, betul ya? Nanti perutnya kemual dan sebagainya. Itu karena kebiasaan. Dulu pun saya begitu. Tapi kalau sekali-sekali boleh Pak. Misalnya diundang hajatan, gitu, tetangga ada yang kawinan hajatan, ya udah apa-apa, menghargai itu makan malam. Tapi sekali-sekali itu. Tapi kalau tiap hari ini yang nggak boleh, betul ya Pak? Jangan makan berlebihan dan jangan makan malam. Makan sate boleh nggak Pak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Sate itu, Bapak tahu daging kambing, daging domba adalah makanan sehat, tidak berkolesterol. Yang kolesterol itu lemaknya Pak. Tapi kalau Bapak makan daging murni, dagingnya top, ya sehat Pak. Yang nggak boleh itu santannya. Jadi makan gulai itu jangan, kalau gulai sate aja udah, ya, ataupun buat apalah, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolong catat, jangan tidur lama. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. Ada 500. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. So my love, you won't ever be, you know, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely beautiful. Been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. Bukan hanya usaha 14 tahun usaha. Jadi kalau sakit diabetes itu yang You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Akibat kebiasaan tidur larut malam. Jadi salah satu penyebab diabetes pun bisa karena tidur larut malam. Ya, batasan tidur jam berapa? Sekali lagi, jam 11 harus sudah tidur pulas. Jadi jam 10, setengah 11 paling lambat kita harus tidur pulas. Nanti setelah jam 1 boleh bangun. Yang penting jam 11 sampai jam 1 ini harus tidur pulas. Jadi kalau Bapak mau sholat tahajud jam 2, jam 3 ya monggo. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, air putih Pak dijaga 2 liter sehari. Bagaimana cara minumnya yang baik? Rasulullah sudah ngajarin kita ada 6 sunnah. Harus wudhu, pakai tangan kanan, seteguk demi seteguk, membaca basmalah di saat minum, diakhiri dengan alhamdulillah.
Ya, pagi hari minum 1 gelas bangun tidur sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh teh, tapi juga dibilas dengan 1 gelas air putih. Sebelum mandi nanti Pak, minum air hangat. Kalau Bapak mandinya pakai air dingin boleh, tapi sebelum mandi minum air hangat biar tubuh kita ini jangan terlalu dingin saat kita kena air dingin. Sampai maghrib pastikan 2 liter sudah masuk dalam tubuh kita. Malam mau tidur, tolong perhatikan ibu ya, malam mau tidur jangan banyak-banyak minum. Nggak boleh minum malam itu apa 11 sampai 12 gelas minum, cukup setengah 2 teguk saja. Karena kalau sampai kita minum mau tidur 1 gelas besar, ginjalnya malah rusak. Ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin, insya Allah kita sehat. Nah, untuk penjelasan atau materi puasa nanti bisa hubungi staf saya. Nanti di bulan Ramadan tahun ini, kalau memang masih ada slot 1 sampai hari ke-20, saya bisa mengisi manasik kesehatan yang berkaitan dengan manfaat puasa untuk kesehatan. Insya Allah kalau memang masih ada slot waktunya, karena kita di bulan Ramadan hanya 20 hari kita mengisi manasik. Ya, oke, itu yang keempat. Langkah keempat, langkah 1, 2, 3, 4. Langkah kelima. Nah, sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin membacakan sebuah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sakit, akan sakitlah seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuh. Apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu adalah hati. Tapi ternyata yang dimaksud Rasulullah itu bukan liver. Yang dimaksud Rasulullah adalah hati kita, roh kita, jiwa kita, perasaan kita. Kalau hati kita rusak, kita banyak penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur dan sebagainya. Penyakit fisik akan muncul dalam tubuh kita. Ya, tidak ada orang stres itu sehat, betul nggak Pak? Tidak ada orang yang suka marah-marah itu sehat, betul nggak? Bahkan Rasulullah mengajar senyum adalah ibadah. Senangkan orang lain, permudah usaha orang lain, insya Allah kita sehat. Ya, jadi itu langkah ke-5. Langkah 1 sampai langkah ke-5 sifatnya individual. Bapak bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi langkah ke-6 ini butuh bantuan pihak dokter atau rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa? Lakukan pemeriksaan sebelum sakit. Jadi periksa itu jangan nunggu sakit baru periksa. Jangan seperti kayak Bu Ustazah tadi, diajak periksa, jawabannya takut ketahuan penyakitnya. Setelah stroke baru datang ke klinik untuk minta diperiksa. Kalau sudah stroke susah nggak menyembuhinya Pak? Kata kayak beliau, sudah 2 tahun tidak sembuh karena sudah terlanjur stroke. Tapi kalau beliau melakukan general check up, mohon maaf ya Pak, kalau beliau melakukan general check up rutin, insya Allah tidak akan kena stroke, karena sebelum stroke sudah diobati dulu. Karena stroke ini bisa kita lihat dalam scanning dengan alat yang saya punya, insya Allah kelihatan ini. Oh ini sudah mulai ada tanda-tanda mau penyumbatan, buru-buru diobati. Memang takut Pak, tapi pesan saya jangan takut. Ya, lakukan pemeriksaan supaya kita tahu, supaya kita kenal. Gitu ya Pak. Jadi kira-kira di jemaah ini ada nggak yang mau saya ajak periksa kita semua? Pesan terakhir dari saya, lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ini pesan saya dan pesan seluruh dokter di dunia sebetulnya. Lakukan pemeriksaan sebelum terlambat. Ya, karena dengan kita melakukan pemeriksaan kita akan kenal tubuh kita. Kalau sudah kenal kita akan sayang sama tubuh kita. Betul Pak? Ada pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau penyampaian kami kurang baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.